kita masuk ke membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran sendiri merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan namanya ya, diagram lingkaran. Oh, berarti datanya diwakilkan oleh bentuk atau bagian dari sebuah lingkaran. Saya ini kalian punya, nih sudah disediakan makanan kesukaan 40 siswa kelas 5. Ada lingkaran, kemudian lingkarannya terbagi menjadi beberapa bagian dengan warna yang berbeda. Kemudian juga ada keterangan persentase masing-masing bagian. Bagian biru itu soto. Oh, berarti apa ini? Informasi yang bisa kamu dapatkan? Oh, di bagian biru itu banyaknya siswa yang menyukai makanan soto. Bagian orange yang menyukai nasi goreng. Bagian abu-abu yang menyukai sebelah. Kemudian bagian kuning yang menyukai bakso. Nah, maka informasi yang kamu dapatkan yang pertama, yang dari sini, ya, siswa kelas 5 yang menyukai soto warna biru ya. Yang menyukai soto ada berapa persen ini? Ada 25%. Berikutnya sama ya. Dengan cara yang sama, siswa kelas 5 yang menyukai nasi goreng ada 35%. Yang menyukai seblak ada 20%. Yang menyukai bakso ada 20%. Tapi ini dalam persentase. Coba kalau misalnya, memangnya yang menyukai soto ada berapa anak? Ada berapa siswa? Banyaknya siswa berapa? Apakah kamu akan menjawab 25%? Atau kamu menjawab 25 anak? Tentu tidak ya. Kalau kamu menyebutkan 25 anak, berarti ini 25 anak, ini 35 anak, ini 20 anak, ini 20 anak. Kalau dijumlahkan jadinya 100. Padahal ini data makanan kesukaan 40 siswa. Katanya siswanya 40, kok yang dijumlahkan 100. Nah, tidak ya. 100 itu jumlahan dari persentase. Jadi kalau kamu punya diagram lingkaran, satu diagram lingkaran ini, satu kesatuan lingkaran ini, pasti kalau dijumlahkan hasilnya 100%. Nah, lalu bagaimana Miss untuk mengetahui banyaknya siswa yang menyukai masing-masing makanan? Kita bahas di berikutnya. Nah, misalnya yang pertama, banyaknya siswa yang menyukai soto. Banyaknya siswa yang menyukai soto ada berapa persen? Ada 25%. Siswa di kelas 5 ada berapa? Ada 40. Maka kita bisa mencari banyaknya siswa yang menyukai soto dengan cara mengalikan persentase anak yang menyukai soto dikali dengan banyaknya siswa kelas 5. Berarti 25% dikali 40. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 25% kamu ubah ke bentuk pecahan. Jangan lupa ya, 25% itu ya kalau kamu ubah ke bentuk pecahan jadi 25 per 100 ke pecahan biasa. Nah, sekarang ingat perkalian pada pecahan. Ini bisa kamu kanselasi atau kamu? Ya, kamu bagi dengan berapa? Bagi dengan 25. Bagi dengan 25. 25 dibagi dengan 25, 1. 100 bagi dengan 25, 4. Berarti sisa 1/4 dikali 40. Hasilnya berapa? 40. Ini bisa dicoret juga kan? 4 bagi 4, 1. 40 bagi 4, 10. Maka jadinya, iya, 1/1 kali 10 adalah 10 siswa. Maka banyak siswa yang menyukai soto adalah 10 siswa. Dengan cara yang sama untuk nasi goreng. Berarti banyak siswa yang menyukai nasi goreng. Berapa persen ini? 35% dikali 40. Berarti 35% dikali 40 sama dengan 35/100 dikali 40. Nanti akan kalian dapatkan 14 siswa. Maka banyak siswa yang menyukai nasi goreng ada 14 siswa. Dengan cara yang sama juga, iya, untuk mencari banyak siswa yang menyukai seblak. Nah, persentasenya berapa yang menyukai seblak? 20%. Maka 20% dikali 40 sama dengan 20/100 dikali 40. Nah, maka hasilnya adalah 8 siswa. Banyak siswa yang menyukai bakso ada berapa? Ada 20%. Maka sama dengan yang seblak. 20% dikali 40 hasilnya 8 siswa. Maka sekarang kamu kalau ditanya berapa banyak siswa yang menyukai soto, kamu bisa menjawabnya. Bagaimana tadi cara mencarinya? Mencari banyak siswanya? Ya, persentase dikali dengan jumlah datanya, yaitu 40 siswa atau jumlah atau banyak siswa. Sekarang kita lanjutkan ke menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, dari data tertinggi, kalau tadi di diagram batang dan di diagram garis kita bisa lihat dari yang paling tinggi puncaknya. Kalau di diagram lingkaran kita bisa lihat data tertinggi dari yang bagiannya paling besar atau persentasenya paling besar. Ini persentase paling besar siapa ini? Iya, 35%, atau bagian yang paling besar adalah yang berwarna
orange atau oranye, maka kebanyakan siswa kelas 5 menyukai makanan nasi goreng. Bisa kita tuliskan dalam kalimat menjadi paling banyak siswa menyukai nasi goreng. Sebanyak berapa? Yaitu 14 siswa yang menyukai. Sehingga, iya, informasi lain yang kita dapatkan bukanlah data terendah, melainkan jumlah data yang sama. Nih, siswa yang menyukai seblak dan bakso sama banyak, 20%, persentasenya sama-sama 20%, sehingga yang menyukai seblak dan bakso sama-sama 8 siswa. Berikutnya, selisih. Saya cari selisih banyak siswa yang menyukai seblak dan soto. Seblaknya tadi yang suka ada 8 orang atau 8 siswa, sedangkan yang menyukai soto ada berapa siswa? Ada 10 siswa, sehingga selisihnya adalah 2 siswa. Jumlah siswanya ada berapa? Jumlah siswanya sudah ada di diagram lingkarannya ya, sudah ada di sini, sudah tercantum di datanya, maka tidak perlu ditulis lagi karena sudah tercantum. Nah, itu tadi cara membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita sudah belajar membaca dan menafsirkan data dalam berbagai bentuk. Maka dari itu, sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis pada Quizzes. Linknya dapat kamu lihat di description box atau kotak deskripsi di bawah video ini, bisa kalian lihat di situ. Kemudian jangan lupa untuk mencatat materi yang sudah diberikan oleh Bu Ani maupun Miss Rika. Kemudian kita akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Setelah membaca dan menafsirkan data, kita akan belajar menyajikan data. Maka dari itu, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!